Beiyao Tian namanya. Di sini ia melihatkan wajah aslinya, coy. Dia adalah saudara dari Biwang Tian. Kenapa ia jadi berkhianat? Karena sebelumnya saudaranya Biwang Tian tak pernah menghargai kehadirannya. Seakan-akan Tian, ya kita sebut saja namanya Tian, coy. Tian seakan-akan selalu tersisih. Nah, hal itulah mengapa ia memilih bergabung dengan ras iblis surgawi. Sebab di sini ia diterima dengan baik. Bahkan kekuatannya jauh pesat meningkat daripada saat bersama umat manusia. 就在我冲击紫气星驰境的时候，本该为我护法的北望天最大的希望是人族武神全力栽培的位。 Tujuan Tian membalaskan rasa sakit terhadap umat manusia. Namun sayangnya Raja Harimau Perak malah menjadi ancaman baginya. Sehingga tujuan awalnya saat ini yakni membunuh Raja Harimau Perak. Setelahnya menenggelamkan umat manusia dari muka bumi ini. Pada akhirnya terjadilah pertikaian. Ditambah lagi pasukan ras iblis surgawi lainnya datang mengepung Raja Harimau Perak. Bahkan Raja Harimau lagi-lagi terkena belenggu dari Cijiang. Namun hal itu tak membuatnya kewalahan. Malahan merekalah yang puntang-panting menahan serangan ciamik dari Raja Harimau Perak. Atas kejadian ini, lagi-lagi mereka lari ke arah puncak gunung, sementara Raja Harimau Perak mengejarnya. Saat di sini Tian mengatakan bahwa Raja Harimau Perak telah keliru besar karena telah berani datang sendirian ke sini. Sementara umat manusia lainnya malah ditinggal di kota, ya kan? Sebab ras iblis surgawi sudah mengatur rencana sedemikian rupa. Ya, ada pasukan khusus yang dikirim mereka untuk merubuhkan pagar pertahanan umat manusia. Tapi Raja Harimau Perak menanggapinya dengan santuy. Sebab merekalah yang masuk ke dalam perangkap Raja Harimau Perak. Sebab ia memiliki kartu as. Ya, binatang iblis secara tak terduga menolong umat manusia. Hal itu sedikit banyaknya membuat Tian sangatlah terkejut. Salah satunya dengan teknik menjinakkan binatang iblis tersebut, ya kan? Hal itu Tian sangat yakin bahwa semua ini atas perbuatan Wang Fan yang telah mengajarkan teknik tersebut kepada Raja Harimau Perak. Setelah cukup lama berbincang manja, mereka lagi-lagi melangsungkan pertarungan. Di sini Tian hampir saja mati di tangan Raja Harimau Perak. Untungnya ada Cijiang yang menolong. Jika Tian gagal ia bunuh, maka salah satu dari mereka harus ada yang mati. Guying, coy. Saat itu ia mati akibat terjatuh dari jurang yang teramat dalam. Melihat Guying mati, serigala iblis pun memutuskan untuk membawa mereka lari. Apalagi ya kan, Tian sedang mengalami luka cukup parah, sementara Raja Harimau Perak mengejar mereka kembali. Saat di pelarian mereka mulai kebingungan, coy, sebab Raja Harimau Perak terus-menerus mengejar mereka. Ditambah lagi serigala iblis yang menjadi beban. Kala itu ia digendong oleh Cijiang. Alasan kenapa ia digendong dikarenakan sebelumnya melangsungkan pertarungan melawan Raja Harimau, ditambah lagi membawa ketiga orang sekaligus, ya kan. Hal itu tentulah sangat amat menguras tenaga. Setelah dipikir-pikir, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kota Biang. Ya, kota tersebut ialah markas dari kelompok pedang tirani. Kota tersebut juga dipimpin oleh Li Biang, coy. Selain itu, orang-orang terkuat dari kelompok pedang tirani juga banyak di kota itu. Menurut mereka, jika Raja Harimau Perak berani masuk ke kota Biang, tentulah sebuah kematian akan menimpanya. Namun sebelum melanjutkan, Tian menanyakan kepada Juminten. Ya, sebut saja dia Juminten, coy. Sebelumnya terbersit kabar bahwa kelompok dari 100 pegunungan, yakni ada 3 ras, coy. Ras Mata 3, ras raksasa gunung, dan ras kalajengking hantu. Nah, ketiga ras itu sudah lama bersitegang dengan kelompok pedang tirani. Juminten membenarkan hal itu, namun selama ada bilah tirani mereka tak berani untuk mengancam kelompok pedang tirani. Meski pada dasarnya ketiga ras yang disebutkan tadi juga memiliki seseorang yang mampu membuka alias menggerakkan lubang emas ilahi. Sementara itu Raja Harimau Perak telah mencium bahwa Tian dan kawan-kawan ingin pergi ke kota Biang dan berlindung dengan kelompok pedang tirani. Meski begitu, Raja Harimau Perak tak takut sedikit pun, meski ia tahu kekuatan yang dimiliki pedang tirani. Di sini Wang Fan alias Raja Harimau Perak bersumpah, siapapun yang menjadi batu prasangka bagi dirinya yang kala ini ingin berniat untuk membunuh Raja Harimau Iblis alias Tian,
maka akan mati. Tak lama dari itu kudanya juga datang. Dengan kuda ini maka akan memudahkan Raja Harimau untuk sampai ke kota Biang. Singkatnya mereka sampai, ya sebut saja namanya Jumadi. Jumadi pun menanyakan kepada kakaknya Juminten kenapa mereka berada di sini. Juminten pun mengatakan bahwa mereka sedang dikejar oleh Raja Harimau Perak. Hanya master bela diri di kota inilah yang dapat menyaingi kekuatan Raja Harimau Perak. Jumadi pun dengan keyakinan tinggi, melihat dari kualitas pasukan yang ia miliki saat ini, tentulah Raja Harimau Perak tak berani masuk ke kota ini ya kan. Namun Serigala Iblis mengatakan bahwa Raja Harimau bukanlah sembarang orang. Ia sangat arogan, tentunya ia sangat berani datang ke sini. Serigala Iblis juga menambahkan tentang kekuatan yang sebenarnya. Bahkan mereka, Tian, almarhum Guyi, Juminten, Kijiang, dan masih banyak lagi, tidak ada apa-apanya bagi sang Raja Harimau Perak. Mendengar itu Jumadi masih bisa tetap santai, ia kemudian menyuruh mereka untuk masuk ke dalam. Sementara Raja Harimau Perak biar Jumadi yang mengurusnya. Sementara itu Raja Harimau Perak sudah berada di jalur radar gerbang kota Biang, di mana gerbang terbuka lebar seakan-akan tanda menyuruhnya untuk masuk. Raja Harimau tahu ini jebakan, namun ia tak sebodoh yang mereka kira ya kan. Tak lama dari itu Yosenme mengikuti kemanapun Raja Harimau Perak pergi. Ya, ia sebelumnya sudah menyuruh orang-orangnya untuk pergi sesuai Yosenme tentukan. Yosenme mengingatkan agar Raja Harimau Perak tidak gegabah untuk membunuh Tian. Sebab jika itu terjadi maka akan membahayakan diri Raja Harimau Perak sendiri. Namun Raja Harimau sudah bersumpah untuk membunuh Tian. Hal ini tentunya sebagai rasa tanggung jawab yang disandangkan oleh Raja Harimau terhadap umat manusia. Meski ia tahu di kota Beiyang juga terdapat para master bela diri yang kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Sesampainya Raja Harimau Perak ke bibir kota, ia sudah dihadang oleh Jumadi. Di sini ada juga pemimpin ras mata tiga. Sebut saja namanya Anwar. Ya, Anwar salah satu musuh dari ras pedang tirani. Entah lewat mana ia juga bisa masuk ke kota ini tanpa sepengetahuan para penjaga ya kan. Karena ini bukan urusan Raja Harimau Perak, sebab tujuannya hanya ingin menghabisi siapapun yang mencoba menghadangnya, termasuk Jumadi. Di sini harus berhadapan dengan Raja Harimau, di mana Jumadi memanggil salah satu master terkuat untuk melawan Raja Harimau Perak, sehingga perkelahian tak bisa terhindarkan lagi. Ditambah kedatangan Tian, Juminten, dan lainnya, alhasil pemandangan yang begitu indah terlihat saat di sini. Setelah cukup lama bertarung, Raja Harimau memutuskan untuk meninggalkan pertarungan. Alasan kenapa ia pergi karena mereka cukup banyak, sementara ia merasa lapar karena sudah 1 hari tidak makan. Raja Harimau pun makan dengan lahap. Setidaknya tenaganya sudah kembali fit untuk melangsungkan pertarungan kembali. Tak lama dari itu Yosenme datang kembali menemui Raja Harimau Perak. Ya, kedatangannya tentulah memiliki sebuah alasan. Sebab Yosenme meminta satu lagi tentang kerjasama mereka berdua. Awalnya Raja Harimau Perak tak ingin bekerja sama dengan Yosenme. Sebab ia tak tahu di kemudian hari apakah Yosenme ini baik atau jangan-jangan menipu demi keuntungan sepihak. Namun Yosenme memperlihatkan ketulusan bahwa ia memang benar-benar ingin bekerja sama dengan Raja Harimau. Alhasil Raja Harimau pun luluh. Ya, kerjasama mereka untuk memasuki kawasan terlarang makam dewa. Di sana terdapat keunggulan bagi seseorang untuk berlatih. Pada akhirnya mereka pun deal. Singkatnya ada Yosenme bertemu dengan Juminten. Juminten tahu bahwa Yosenme kekuatannya di atas dibandingkan dirinya. Di sini Juminten bersumpah di kemudian hari ia akan melebihi dari kekuatan Yosenme agar kelak Yosenme tetap menjadi bawahannya. Sementara Raja Harimau lagi-lagi datang untuk melanjutkan pertarungan melawan kelompok musuh. Di sini kekuatan Raja Harimau lebih kuat dibandingkan kemarin. Ya iyalah, kemarin lantaran lapar sehingga Raja Harimau Perak tak bisa maksimal saat bertarung. Bahkan, Tian lagi-lagi lari meninggalkan tempat ini. Alhasil Raja Harimau Perak mengejar Tian. Nah, saat di hutan, tepatnya saat pengejaran Tian, ia bertemu dengan 3 ras musuh dari kelompok pedang tirani.
Di sini sempat terjadi perdebatan antara mereka coy. Namun Raja Harimau memperlihatkan sifat aslinya. Alasan kenapa Raja Harimau marah terhadap ketiga ras ini dikarenakan mereka ingin menghancurkan kota Biang dan seisinya. Padahal Raja Harimau sudah mengingatkan agar mereka membunuh para musuh tanpa harus mengikutkan warga sipil. Karena takut, Anwar pun menuruti permintaan Raja Harimau, yakni hanya membunuh para musuh tanpa membunuh warga sipil. Sementara tak jauh dari Raja Harimau pergi, ia ditemui Yosenmi. Yosenmi mengatakan bahwa Tian pergi ke arah pemakaman dewa. Penuh amarah, Raja Harimau ingin cepat-cepat mengakhiri hidup Tian. Dan film pun bersambung.